Heri Prodi S1 Manajemen Universitas Dinamika dengan NIM 184301025 akan menjelaskan materi PMC tentang Creative Strategy, Implementation, and Evaluation pada bab 9. Banding dan gaya eksekusi. Daya tarik iklan mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk menarik perhatian konsumen dan untuk mempengaruhi perasaan konsumen terhadap suatu produk, layanan, atau tujuan. Gaya eksekusi kreatif adalah cara daya tarik tertentu diubah menjadi pesan iklan yang disajikan kepada pihak konsumen. Daya tarik dapat dikatakan suatu pembentukan konten yang mendasari iklan dan eksekusi cara konten itu dapat disajikan. Berikutnya yaitu banding iklan. Pada tingkat yang paling luas, pendekatan-pendekatan ini umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu daya tarik informasional atau rasional dan daya tarik emosional. Daya tarik berbasis rasional cenderung informatif dan pengiklan yang menggunakannya umumnya berusaha meyakinkan pihak konsumen bahwa produk atau jasa layanan yang mereka pasarkan memiliki atribut tertentu atau memberikan manfaat khusus yang memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan mereka adalah untuk membujuk konsumen atau audiens target untuk membeli merek tersebut karena merek tersebut adalah merek terbaik yang tersedia atau melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk memenuhi konsumen. Sedangkan untuk motif rasional atau kriteria pembelian yang biasa digunakan dalam periklanan termasuk kualitas, ketergantungan, daya tahan, efisiensi, dan kemanjuran kinerja. Daya tarik informasional atau rasional berfokus pada kebutuhan praktis, fungsional, atau utilitarian konsumen terhadap produk atau layanan dan menekankan fitur produk, layanan, atau manfaat alasan memiliki menggunakan merek tertentu, yang dapat disebut sebagai fakta pembelajaran dan logika persuasi. Berikutnya membahas tentang kategori pendekatan rasional. Menurut ahli William Wilbecker mengidentifikasi beberapa jenis daya ketertarikan iklan yang dikategorikan sebagai pendekatan rasional. Yang pertama, daya tarik fitur, berfokus pada sifat dominan produk ataupun layanan. Iklan ini cenderung sangat informatif dan menyajikan kepada pelanggan sejumlah atribut atau fitur produk yang penting, yang akan mengarahkan pada sikap untuk disukai dan dapat digunakan sebagai dasar keputusan pembelian konsumen. Berikutnya yaitu daya tarik keunggulan kompetitif, membuat perbandingan langsung atau tidak langsung dengan merek atau merek lain selain mana kompetitor yang biasanya mengeklaim keunggulan pada satu atau lebih atribut produk ataupun jasa. Berikutnya yaitu harga. Daya tarik harga yang menguntungkan membuat harga menawarkan titik dominan pesan. Iklan daya tarik harga paling sering digunakan oleh pihak pengecer atau mengumumkan penjualan, penawaran khusus, maupun harga harian yang sangat rendah. Berikutnya yaitu daya tarik berita, merupakan daya tarik di mana beberapa jenis berita atau pengumuman tentang produk, layanan, atau perusahaan mendominasi suatu iklan.
Jenis daya tarik ini dapat digunakan untuk produk atau layanan baru atau untuk menginformasikan konsumen tentang cara memodifikasi peningkatan yang signifikan pada produk maupun jasa. Yang berikutnya yaitu daya tarik popularitas produk atau jasa. Menekankan popularitas suatu produk atau jasa dengan menunjukkan jumlah konsumen yang menggunakan merek, jumlah yang beralih ke merek tersebut, dan jumlah ahli yang merekomendasikannya. Poin utama dari jenis daya tarik iklan ini adalah bahwa pengguna merek atau konsumen yang lebih luas membuktikan bahwa kualitas atau value yang didapat dari produk atau jasa tersebut memang benar-benar terbaik dan telah direkomendasikan oleh para ahli. Daya tarik emosional berhubungan dengan kebutuhan sosial dan atau psikologis pelanggan untuk membeli produk maupun jasa. Banyak motif konsumen untuk keputusan pembelian yang bersifat emosional, dan perasaan konsumen tentang suatu merek bisa lebih penting daripada pengetahuan tentang fitur atau atributnya. Contohnya yaitu iklan teh Sariwangi yang memiliki tema kekeluargaan, atau iklan kecantikan seperti sabun Pond's yang mengutamakan slogan 10 tahun tampak lebih muda. Berikutnya yaitu iklan transformasional. Iklan yang mengaitkan pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi suatu merek yang diiklankan dengan serangkaian karakteristik psikologis unik yang biasanya tidak akan dikaitkan dengan pengalaman merek pada tingkat yang sama tanpa paparan iklan. Iklan transformasional menciptakan perasaan, gambar, makna, dan keyakinan tentang produk maupun layanan yang dapat diaktifkan ketika konsumen menggunakannya atau mengkonsumsinya, dan mengubah interpretasi konsumen tentang pengalaman penggunaan. Berikutnya membahas tentang menggabungkan daya tarik rasional dan juga emosional. Beberapa pembelian dalam produk apapun dilakukan untuk alasan yang sepenuhnya rasional. Bahkan produk yang murni fungsional seperti deterjen cucian dapat menawarkan apa yang sekarang disebut sebagai manfaat emosional. Sebagai contohnya, kepuasan melihat anak-anak dengan pakaian yang cerah dan bersih. Dalam beberapa kategori produk, elemen rasionalnya sangatlah kecil. Keputusan pembelian konsumen seringkali dibuat atas dasar motif emosional dan juga rasional, dan perhatian harus diberikan pada kedua elemen tersebut dalam mengembangkan periklanan yang efektif. Misalnya, banyak konsumen memilih maskapai penerbangan berdasarkan faktor-faktor seperti harga, ketersediaan waktu, kedatangan, keberangkatan, dan juga kemampuan memperoleh layanan yang baik. Berikutnya yaitu iklan online. Iklan online sering berfungsi sebagai bentuk iklan pengingat. Cara untuk memasarkan produk ataupun jasa bisnis dengan sarana menggunakan internet untuk menyampaikan pesan promosi kepada konsumen sering disebut juga iklan internet. Penelitian tentang psikologi periklanan online telah menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap iklan spanduk dapat meningkatkan keakraban dan mindset untuk menghasilkan perasaan positif terhadap suatu merek. Berikutnya yaitu iklan digital. Iklan digital mungkin memiliki efek positif melalui paparan insidental yang terjadi saat konsumen mengunjungi situs web. Banyak pakar periklanan berpendapat bahwa konsumen mengabaikan sebagian besar iklan spanduk serta bentuk iklan internet lainnya. Periklanan yang memperkenalkan produk baru secara terus-menerus menggunakan
iklan menggoda atau mengubah mindset yang dirancang untuk membangun rasa ingin tahu dan minat konsumen terhadap merek, produk maupun jasa. Selanjutnya yaitu eksekusi periklanan. Gaya eksekusi iklan merupakan tahap final atau tahap akhir dari pembuatan sebuah iklan. Eksekusi iklan merupakan hasil perwujudan dari sebuah strategi kreatif melalui iklan. Eksekusi kreatif adalah cara daya tarik iklan disajikan. William Bernbach yang merupakan salah satu revolusioner pada masanya yang mengubah kreativitas periklanan pada tingkat mendasar dengan mendefinisikan ulang bagaimana headline dan visual digunakan, bagaimana art director dan copywriter bekerja sama, dan bagaimana periklanan dapat digunakan untuk membangkitkan perasaan dan emosi. Berikut merupakan pendekatan eksekusi yang paling sering digunakan, yaitu pesan langsung atau pesan faktual, bukti ilmiah, demonstrasi, perbandingan, kesaksian, sepotongan kehidupan, animasi, dan simbol kepribadian. Dan yang terakhir yaitu citra, dramatisasi, humor, dan juga kombinasi. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu makna dari pendekatan eksekusi. Yang pertama, pesan jual langsung atau faktual merupakan salah satu jenis eksekusi kreatif yang paling dasar. Jenis iklan ini tergantung pada penyajian informasi langsung mengenai produk atau layanan jasa yang dipasarkan. Biasanya, eksekusi penjualan langsung digunakan dalam iklan cetak. Berikutnya yaitu bukti ilmiah atau teknis. Dalam variasi penjualan langsung, bukti ilmiah atau teknis disajikan dalam iklan untuk mendukung klaim kinerja atau kemanjuran. Seperti contohnya pengiklanan yang sering mengutip informasi teknis hasil studi ilmiah atau laboratorium yang telah dikonfirmasi oleh beberapa ahli ilmiah, dokter, ataupun agensi tertentu. Berikutnya yaitu demonstrasi periklanan. Demonstrasi dirancang untuk menggambarkan keunggulan utama produk maupun jasa dengan menunjukkannya dalam penggunaan yang sebenarnya di beberapa situasi yang disajikan. Eksekusi demonstrasi bisa sangat efektif dalam meyakinkan suatu konsumen tentang kegunaan atau kualitas produk dan manfaat untuk memiliki dan menggunakan merek tersebut. Selanjutnya yaitu kesaksian. Kesaksian merupakan pendekatan yang bisa sangat efektif ketika orang yang memberikan kesaksian adalah seseorang yang mudah menargetkan audiens dan dapat mengidentifikasi secara langsung kepada konsumen, dan konsumen langsung tertarik dengan apa yang mereka pasarkan. Sejumlah pemasar seperti perusahaan penurun berat badan menggunakan testimonial untuk mengiklankan produk, layanan, dan program mereka, sehingga konsumen jauh lebih percaya bahwa produk itu telah menghasilkan testimoni atau secara real orang yang menggunakan produk tersebut dan ampuh untuk digunakan atau dikonsumsi. Berikutnya yaitu sepotong kehidupan. Jenis iklan ini menggambarkan masalah atau konflik yang mungkin dihadapi oleh pihak konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Iklan ini kemudian menunjukkan bagaimana produk atau layanan pengiklan dapat mengatasi masalah tersebut. Berikutnya yaitu animasi. Pendekatan eksekusi iklan yang menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir adalah
iklan tentang animasi. Animasi kartun sangat populer untuk iklan yang ditunjukkan untuk anak-anak. Karakter kartun animasi juga telah digunakan dalam banyak kampanye di berbagai stasiun televisi maupun iklan cetak. Berikutnya yaitu simbol kepribadian. Jenis lain dari eksekusi periklanan melibatkan pengembangan karakter sentral atau simbol kepribadian yang dapat menyampaikan pesan iklan dan dengannya perusahaan atau merek dapat diidentifikasi. Selanjutnya yaitu citra. Untuk mendorong konsumen mengaitkan merek dengan simbol, karakter, dan situasi yang ditampilkan dalam iklan. Iklan citra seringkali menjadi daya tarik emosional yang digunakan untuk mengiklankan produk atau layanan yang sulit dibedakan berdasarkan karakteristik seperti fisik maupun visual. Selanjutnya yaitu dramatisasi. Teknik eksekusi lain yang sangat cocok untuk televisi adalah dramatisasi, di mana fokusnya adalah menceritakan sebuah cerita pendek dengan masuknya produk ataupun jasa sebagai salah satu bintang utamanya. Tujuannya untuk menarik penonton ke dalam aksi yang digambarkan secara langsung dan konsumen atau audiens dapat melihat langsung bagaimana produk atau jasa itu dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya yaitu humor. Eksekusi yang lucu sangat cocok untuk televisi atau radio, meskipun beberapa iklan cetak mencoba menggunakan gaya humor ini. Terdapat pro dan kontra untuk menggunakan media humor sebagai teknik eksekusi serupa dengan yang terkait dengan penggunaan sebagai daya tarik iklan. Yang terakhir yaitu kombinasi. Banyak teknik eksekusi yang dapat digabungkan untuk menyajikan pesan iklan. Contohnya animasi yang sering digunakan untuk membuat simbol kepribadian atau menghadirkan suatu fantasi. Selanjutnya yaitu taktik kreatif untuk iklan cetak. Komponen dasar dari sebuah iklan cetak adalah judul, copy paste, visual atau ilustrasi, dan juga tata letak. Penggunaan taktik kreatif dalam iklan cetak ini bertujuan untuk menarik konsumen untuk membaca dan melihat poster, spanduk, ataupun iklan yang ditampilkan oleh perusahaan. Pembahasan terakhir yaitu evaluasi klien dan persetujuan kerja kreatif. Sementara spesialis kreatif memiliki banyak tanggung jawab untuk menentukan daya tarik iklan dan gaya eksekusi yang akan digunakan dalam kampanye. Klien harus mengevaluasi dan menyetujui pendekatan kreatif sebelum iklan diproduksi. Sejumlah orang di sisi klien mungkin terlibat dalam mengevaluasi karya kreatif suatu agensi, termasuk manajer dan bawahan manajer. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.